Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu BMI Kalkulator. Saya Adinda Amelia Putri, NPM 0094. Saya Nika Nayawamraini, NPM 0235. Saya Miftah Septianingrum, NPM 0205. Selamat menyaksikan. Dadah! Di sini kami membuat sebuah aplikasi BMI Kalkulator karena aplikasi ini memudahkan masyarakat menghitung indeks massa tubuh secara cepat dan akurat tanpa perlu rumus yang manual. Dengan tampilan sederhana dan hasil yang menunjukkan kategori berat badan, aplikasi ini membantu pengguna lebih sadar akan kondisi tubuhnya. Selain bermanfaat bagi kesehatan, aplikasi ini juga menjadi sarana belajar bagi pengembang dalam membuat aplikasi mobile yang praktis. Di sini di tampilan login screen, struktur dasar dan package yang di sebelah sini mendefinisikan paket tempat kode ini berada. Ini membantu dalam pengorganisasian kode dalam project Android. Di bagian import, mengimport semua fungsi, kelas, dan komponen yang diperlukan dari berbagai library, terutama Jetpack, Compose, Material 3, Navigasi, dan Lottie untuk animasi. Ini membuat komponen seperti text, button, modifier, nav controller, dan Lottie animation tersebut untuk digunakan. Selanjutnya, di bagian komponen Compose yang sebelah sini, ini untuk mendefinisikan fungsi composable yang bernama login screen. Fungsi ini dapat dipanggil untuk menampilkan UI yang menerima dua parameter. Nav controller untuk navigasi antar layar, misalnya pindah ke layar home atau sign up. Untuk padding values, ini digunakan untuk menangani padding global seringkali dari scaffold di atasnya, memastikan UI tidak tertutup oleh sistem bar, status bar, navigation bar. Untuk statement management di sebelah sini mendeklarasikan variabel stats keadaan dalam Compose state yang berubah harus dibungkus dengan remember dan mutable states of agar UI secara otomatis diperbarui. Di Compose setiap kali nilainya berubah, email atau passwordnya. Menyimpan nilai input dari text file. Untuk remember me, menyimpan status checkbox, email error, password error. Selanjutnya untuk checkbox, itu untuk email error, password error, menyimpan pesan error, validasi untuk setiap input. Selanjutnya untuk struktur tata letak, box, dan image. Ini digunakan untuk kontainer utama yang memungkinkan penempatan elemen secara bertumpuk. Kalau untuk image menampilkan gambar background. Di sini yang mengisi seluruh layar, fix mark size, dan dipotong crop agar pas. Selanjutnya untuk kolom atau konten layar, kontainer untuk menyusun elemen secara vertikal. Seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan judul utama aplikasi. Ini menampilkan judul aplikasi. Selanjutnya untuk menampilkan animasi menggunakan library Lottie. Animasi dibuat dari resource mentah. Selanjutnya untuk subjudul. Di sini untuk menampilkan subjudul untuk bagian login. Selanjutnya untuk input pengguna, outline text file, outlined text file. Untuk email, input teks dengan garis tepi luar. Value sama dengan email ini untuk menampilkan nilai variabel stats email. Selanjutnya untuk ini memperbarui variabel email setiap kali teks berubah dan sekaligus menghapus error sebelumnya. Selanjutnya untuk label teks ini menampilkan label teks yang akan berubah menjadi pesan error. Selanjutnya untuk ini email error. Ini akan menampilkan label teks yang akan berubah menjadi pesan error, email error dan berwarna merah jika error terjadi. Selanjutnya untuk fitur Remember Me ini untuk mengubah state Remember Me saat diklik. Selanjutnya untuk tombol check-in. Tombol check-in ini
Logika ketika tombol diklik melakukan validasi dasar, memeriksa apakah input email dan password tidak kosong, dan mengatur pesan error jika kosong. Jika tidak ada error, email error is empty. Melakukan navigasi ke layar home dan memberikan tumpukan stack navigasi dengan menghapus layar login sehingga pengguna tidak dapat kembali ke layar login dengan tombol back. Untuk bagian sign-up yang terakhir, menggabungkan teks don't have a account dan tombol sign-up. Teks yang dapat diklik clickable untuk navigasi ke layar sign-up. Pada bagian composable function, yang artinya UI dibangun dengan fungsi. Dengan parameter nav controllers, yang artinya dipakai untuk navigasi antar layar ke login atau home. Pada padding values, untuk menjaga jarak UI dari status bar atau navigation bar. Pada bagian ini merupakan variabel untuk menyimpan input pengguna. Dan pada bagian error handling, dalam coding ini, untuk menyimpan pesan error jika input kosong atau tidak valid. Ini jika error karena pada bagian confirm password kosong. Jika diisi langsung bisa masuk. Pada bagian code ini untuk menggunakan box sebagai kontainer utama. Bagian image untuk memenuhi seluruh layar dipotong sesuai ukuran layar dengan content scale crop. Pada bagian ini untuk membuat card putih menempel di bawah layar. Seperti ini. Fill max height ini digunakan agar hanya 85% tinggi layar jadi background tetap terlihat di atas. Pada bagian round corner shape ini digunakan agar bagian atasnya melengkung. Bagian padding untuk memberi ruang di dalam kontainer. Pada bagian ini digunakan untuk judul. Judul utama, create your account, bold. Pada bagian ini digunakan untuk memuat animasi dari file, sync up animation, di folder raw, ditampilkan dengan ukuran 180 dp, dengan progres otomatis jalan. Pada bagian subjudul, tulisan sync up semi-bold sebagai penguat heading home. Pada bagian input email sini, input email dengan border, jika error, label jadi merah dan menampilkan pesan error. Pada bagian input password, sama seperti email, tapi teks disembunyikan. Pada bagian
confirm password sama seperti password, tapi dipakai untuk memastikan password cocok atau tidak. Pada bagian kode tombol sign up, sini sampai sini, saat ditekan untuk mengecek validasi input kosong atau password tidak sama. Jika valid, pindah ke halaman home dan menghapus layar sign up dari history. Tampilan tombol biru dengan teks putih bertulisan sign up. Pada bagian login, dapat menampilkan teks already have account. Sign in. Kata sign in, biru bold, bisa diklik atau dipindah ke halaman login. Di sini di dalam navigation terdapat composable dengan function app-nap-host. Composable artinya berfungsi untuk membangun UI dengan parameter nav controller dan inner padding. Nav controller digunakan untuk sebagai pengendali navigasi untuk berpindah antar layar, seperti dari welcome screen ke login screen atau ke sign up screen. Sedangkan inner padding yaitu bawaan dari scaffold digunakan agar konten tidak tertutup sistem bar. Yang kedua yaitu ada nav-host, berfungsi sebagai kontainer navigasi yang menampung semua rute. Di sini rute awal dimulai dari welcome screen. Layar pertama yang akan ditampilkan saat aplikasi dijalankan adalah welcome screen seperti di sini. Yang ketiga yaitu rute. Rutenya dari welcome screen menuju ke login screen. Jika rute welcome, maka tampilan akan welcome screen. Lalu nav controller diteruskan supaya tombol welcome screen bisa berpindah ke login. Inner padding diteruskan agar layout menyesuaikan padding bawaan. Setelah login, jika rute login ditampilkan, maka bisa mengakses dari welcome screen tadi atau langsung sign up. Tapi jika pengguna belum melakukan daftar, maka halaman login tidak bisa diisi, akan muncul tampilan merah. Jadi pengguna harus daftar terlebih dahulu dengan mengisi email, lalu memasukkan password, lalu mengonfirmasi password, lalu daftar. Setelah melakukan sign up, maka tampilan akan kembali ke home screen. Karena kita belum membuat tampilan awal beranda aplikasinya. Jadi yang muncul adalah tampilan home screen-nya. Jadi alur navigasi ini yaitu saat aplikasi dibuka akan tampil welcome screen karena start
destination-nya dimulai dari welcome screen. Setelah itu, jika pengguna menekan tombol get started dari login screen bisa masuk ke aplikasi. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa daftar terlebih dahulu. Ringkasnya yaitu AppNavHost adalah pusat navigasi aplikasi, lalu menentukan halaman awal, menentukan rute untuk welcome, login, dan sign up. Nav controller digunakan sebagai penghubung antar layar supaya bisa berpindah navigasi. Selanjutnya untuk main activity, di sini importnya untuk mengimport semua kelas yang diperlukan. Poin pentingnya, komponen activity, kelas dasar untuk semua activity yang menggunakan Jetpack Compose. Selanjutnya untuk install Splash Screen API untuk mengimplementasikan Splash Screen layar pembuka secara modern. Selanjutnya untuk view models untuk dapat mendapatkan view models dengan cakupan activity. Selanjutnya untuk objek animator, ini untuk kelas-kelas untuk membuat dan mengontrol animasi properti view untuk transisi splash screen. Selanjutnya untuk scaffold, remember nav controller, komponen Jetpack Compose untuk struktur UI, dasar, dan navigasi. Selanjutnya untuk kelas main activity ini untuk deklarasi kelas main activity. Selanjutnya untuk private file view model by, ini untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi view model delay menggunakan view models. View model ini kemungkinan digunakan untuk menentukan kapan aplikasi siap untuk menampilkan konten utama yang penting untuk durasi splash screen. Selanjutnya untuk model concrete override fun, ini untuk titik awal inisialisasi activity. Selanjutnya untuk implementasi splash screen, ini untuk menginstal splash screen digunakan untuk mengonfigurasi perilakunya. Selanjutnya untuk set cap on screen condition menjaga splash screen tetap terlihat selama kondisi ini bernilai true. Splash screen akan hilang dikeluarkan hanya ketika nilai state is ready di dalam view model delay menjadi true, menandakan bahwa semua inisialisasi awal sudah selesai. Selanjutnya untuk set on exit animation listener, ini untuk mendefinisikan animasi yang diputar saat splash screen siap untuk hilang. Selanjutnya untuk file fade out, ini membuat animasi fade out memudar untuk icon di splash screen. Icon akan memudar dari terlihat penuh ke sepenuhnya transparan selama 500 mili-detik. Selanjutnya untuk file animator set, ini untuk menjalankan animasi, memainkan animasi fade out, dan setelah animasi selesai, splash screen secara fisik dihapus. Selanjutnya penyimpanan UI utama Jetpack Compose. Ini untuk memperluas konten aplikasi ke belakang sistem bar, status bar, dan navigation bar untuk tampilan layar penuh yang lebih modern. Selanjutnya untuk set context ini untuk memanggil fungsi compose untuk mengatur tata letak UI activity ini. Selanjutnya untuk BMI Calculator Time, ini untuk menerapkan tema material 3 yang telah didefinisikan sebelumnya ke seluruh UI. Selanjutnya untuk file nav controller, ini untuk membuat dan mengingat remember instance dari nav controller. Ini adalah objek pusat untuk mengelola navigasi di aplikasi. Untuk scaffold yang ini untuk komponen tata letak tingkat tinggi dari material desain. Dalam hal ini, ia menyediakan padding yang sesuai untuk memastikan konten compose tidak tumpang tindih dengan sistem bar. Selanjutnya, untuk AppNavHost ini adalah komponen navigasi custom Anda
yang bertanggung jawab untuk menampilkan layar yang berbeda, login, home, dan lain-lain berdasarkan rute saat ini. Ia menerima NAS controller dan inner padding yang disediakan oleh Scaffold. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.